Ya, dan kami akan hadirkan informasi yang akan masuk ke topik utama kita, pemirsa yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu Menteri Agama melarang penggunaan speaker luar atau pengeras suara luar untuk sholat tarawih dan juga kemudian tadarus selama bulan suci Ramadan. Akankah kemudian hal ini dipatuhi oleh seluruh masjid dan juga musola di Indonesia? Menteri Agama Yakut Kolil Komas melarang pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus memakai pengeras suara luar selama bulan Ramadan. Jelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah, Menak menegaskan jika penggunaan pengeras suara telah diatur dalam edaran pengeras suara yang diterbitkan pada 18 Februari 2022. Edaran tersebut mengatur tentang volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Terkait dengan syiar selama Ramadan, pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus hanya boleh menggunakan pengeras suara dalam saja. Untuk takbir Idul Fitri di musola atau masjid dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar sampai dengan pukul 10 malam. Setelah itu dapat dilakukan dengan pengeras suara dalam. Sementara itu, penggunaan pengeras suara di masjid dan musola saat ini merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat. Namun demikian, di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam golongan dan agama, Menteri Agama kemudian mengeluarkan edaran yang mengatur volume pengeras suara. Edaran tersebut dikeluarkan untuk meredam potensi gangguan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga. Lantas, akankah aturan tentang pengeras suara ini dipatuhi oleh masjid dan musola seluruh Indonesia? Tim TV One mengabarkan. Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Akankah kemudian surat edaran ini akan dipatuhi secara benar begitu ya oleh sejumlah masjid dan juga musola di tanah air? Karena kalau melihat aturan harus jelas terlebih dahulu nih, jangan sampai abu-abu seperti apa aturannya begitu ya. Kita coba akan bedah satu persatu. Pemirsa, sudah hadir sejumlah narasumber kami. Di studio sudah hadir ada Bapak Adib, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nanti kita minta pencerahannya ya Pak Adib ya. Penjelasan detailnya ya. Iya, dan juga sudah hadir ada Mbak Mustafa Nahrawardaya, aktivis Muda Muhammadiyah. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Tidak hanya berdua saja, sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada Kiai Haji Holil Nafis selaku Ketua Bidang Dakwah dan juga Ukhuwah dari MUI. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya. Assalamualaikum Pak Adib dan Pak Nahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Pertama-tama saya mau ke Pak Adib terlebih dahulu. Ini sedang ramai Pak Adib, memang dibahas di media sosial karena untuk menyambut Ramadan kan memang biasanya antusiasme masyarakat, suasana terlebih lagi umat Islam ini kan cukup luar biasa. Menunggu dan juga menanti gemar Ramadan, suara-suara sholat tarawih, tadarus yang bergema setiap malam begitu ya. Kemudian muncullah surat edaran ini. Dasarnya adalah toleransi sesama umat beragama. Betulkah demikian? Ya, terima kasih. Jadi surat edaran ini bukan muncul hari ini. Jadi surat edaran ini sejak tahun 2022 ya. Jadi tepatnya kita mengeluarkan, Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang penggunaan pengeras suara di tempat ibadah, terutama masjid dan musola. Seperti yang tadi sudah disampaikan, memang bahwa Ramadan itu syiar, ya. Dan tentu saya kira syiar itu bukan satu-satunya dengan menggunakan pengeras suara itu. Oleh karena itu juga Kementerian Agama dalam hal ini juga penting menyampaikan perlunya pengaturan terkait dengan lalu lintas ini, ya, karena kita hidup di tengah masyarakat yang memang plural, masyarakat yang memang beragam, apalagi misalnya di tengah perkotaan, gitu ya. Maka saya kira surat edaran ini sekali lagi bukan untuk membatasi syiar itu, tetapi untuk mengatur agar hubungan harmonis di tengah masyarakat itu tetap terjalin dengan baik.
Iya, kalau toleransinya, harmonisnya kita sepakat. Tapi kan kalau misalnya dalam bulan suci Ramadan 1 tahun 1 kali begitu ya kan, auranya itu kan orang-orang pasti ketika lagi di jalan, wah sudah waktunya tarawih nih karena sudah terdengar jelas gitu. Nah kalau misalnya menggunakan pengeras dalam, artinya syiar itu akan seperti apa? Kan ada suasana yang berbeda tidak gitu? Pengeras suara luar tetap bisa dipakai. Jadi artinya pada ada saat waktu-waktu azan, tertentu, ya, oke, untuk memberitahukan bahwasanya sudah masuk waktu sholat, gitu kan. Kemudian juga sebelum azan itu masih bisa dipakai juga untuk tarhib ya, untuk apa pemberitahuan, tetapi tidak terlalu lama sebelum azan. Artinya kan tidak ada bedanya dengan saat ini ya Pak ya, dengan bulan Ramadan nanti dong. Sama ya. Intinya sama, tetapi yang terpenting dari bulan Ramadan itu kan kekhusyuan di dalam pelaksanaan ibadah, ya. Kekhusyuan di dalam pelaksanaan ibadah. Jadi sekali lagi bahwa edaran ini bukan keluar saat ini, sudah dikeluarkan sejak tahun 2022 ya, sejak pengaturan terkait dengan pengeras suara itu. Dan untuk kegiatan Ramadan saat ini kita juga menyampaikan edaran secara khusus untuk Ramadan saat ini. Oke, baik, saya mau ke Bang Nara. Bang Nara, sepakat tidak bahwa syiar tidak melulu harus menggunakan pengeras suara luar, mengajak masyarakat, khusyuknya dan juga toleransi yang dikedepankan? Baik, mungkin sebelum saya sampai ke sana akan saya gambarkan dulu konstruksi besarnya ya. Kalau umat Islam itu di Indonesia, itu sebenarnya sudah tidak perlu lagi diajari toleransi. Jadi misalkan saya contohkan ya, misalkan di Bali ada nyepi. Kalau kita naik pesawat terbang ke sana, tidak bisa pada hari nyepi itu. Tidak bisa juga nyetel tape recorder, nggak bisa. Umat Islam paham itu. Kita di hotel nggak bisa keluar, apalagi malam hari pakai api itu nggak boleh. Apalagi sinar senter nggak bisa. Sudah paham betul apa itu toleransi. Kemudian ketika misalkan di Prambanan, di Borobudur, itu kalau Galungan, Waisya, umat Hindu, umat Buddha itu, kalau berangkat dan pulang dari Borobudur dan Prambanan, mereka nggak pakai helm, no problem. Masyarakat paham, umat Islam paham. Pakai baju putih semua. Dibiarkan aja, itulah toleransi. Oleh karena itu, memang ajaran ini saling menghormati dengan tetangga, dengan sesama agama. Sebenarnya bukan terbaru, memang betul tadi tahun 2022 ada. Tahun 2018 juga ada surat edaran. Tapi kan selalu jadi polemik kan? Ya, karena begini. Pertama kali itu ada instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 78, tanggal 17 Juli, itu berbeda sekali dengan sekarang. Kalau dulu itu diterangkan di situ, khususnya di provinsi, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kota, itu banyak orang-orang berbeda agama, latarnya mungkin ada ekspatriat, ditulis di situ lengkap. Jadi seperti dibedakan antara ini untuk siapa dan di pembatasannya ada, khususnya untuk orang-orang yang hidup di perkotaan. Dulu ada yang tahun 78. Tapi setelah ke sini, kalimat-kalimat naskah akademik itu hilang. Jadi menjadi sangat pragmatis sekali, diatur berapa menitnya, terus kapan keluar, kapan masuk. Nah, Anda kalau baca Twitter jawab TV One hari ini yang memberitakan tentang tema kita hari ini, itu hampir 99% itu hujatan. Karena masyarakat memang bukan nggak siap, tapi itu sudah menjadi tradisi khususnya di pedesaan. Salah satunya Bang Nara, di situ ada ya? Rasanya komen aja. Jadi memang unik Indonesia itu. Sekarang menurut Pak Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri kan bilang 50 sampai 51% itu orang itu hidup di perkampungan. Sementara 49,8% itu ada di kota. Jadi memang ini harus dibedakan, tidak semua terus pukul rata gitu kan. Peruntukannya tidak untuk semua orang kota atau orang desa, memang itu dibagi-bagi. Anda kalau ke Klaten, ke Solo, ke Surabaya atau di pinggiran, orangnya muslim semua, kalau pakai membaca surat edaran ini, mereka maunya jangan diatur-atur lah, kami udah paham, ini udah tradisi. Seperti itu. Karena jadi harusnya dilihat gitu ya, tupoksinya dilihat dulu ya. Lokasi-lokasi tertentunya dilihat dulu. Tapi maksudnya sih baik. Islam maksudnya baik, cuma masyarakat memang beda-beda cara menanggapi. Kalau Anda berarti sepakat atau tidak? Yang mana ini? Sepakat lah, tapi implementasinya, kalau saya malah mengusulkan begini, lebih ekstrem lagi. Kementerian Agama beliin dong sound system. Setiap masjid dikirim sound system sama operatornya, kan ada anggarannya ada itu, supaya itu yang clear gitu, lebih jelas lagi. Iya, gitu maksimal 100 disable. Itu memang orang gampang tahu 100 disable itu apa, nggak ngerti. Apalagi luar, dalam tuh teknologinya nggak nyampe. Kira-kira nanti akan dilakukan tidak Pak? Tapi nanti kita bahas juga nanti ya. Kita juga akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Kiai Haji Holil Nafis. Tapi usai jeda kami segera kembali.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Pak Kiai Haji Khalil Nafis. Pak Kiai, melihat apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Agama, kita sepakat memang toleransinya, tapi bagaimana dengan adanya perbedaan gitu bahwa tidak boleh menggunakan pengeras suara luar dan hanya menggunakan pengeras suara dalam. Akan seperti apa nih kira-kira ke depannya gitu? Karena kan mungkin atmosfer dari bulan suci Ramadan itu kan memang syiarnya adalah memperbanyak ibadah begitu. Ya, suasana Ramadannya berasa nanti gitu ya. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya pikir akan membahas soal perbedaan Ramadan yang akan datang. Karena kemungkinan kita mengawali Ramadan itu akan berbeda antara Muhammad udah pasti. Nanti kita buat diskusinya lagi ya. Kemudian, tapi udah dibuka duluan ya Pak. Tapi kalau mau bahas ini ya nggak apa-apa lah. Benar saya, karena sebenarnya menurut saya perdebatan ini sudah perdebatan tahun lalu dan kita melihat memang edaran ini tidak efektif gitu ya. Tidak efektifnya dari mana? Saya ini tinggal di kampung, di pesantren. Itu saut-sautan umpamanya berkenaan dengan sebelum subuh hanya 10 menit, orang dari setengah jam sudah ada. Begitu juga pada saat Ramadan, orang tidak boleh mengeraskan suara sampai di luar lah, pengeras suara luar pada saat tarawih hanya boleh adzan. Itu ada, tapi karena surat edaran ini kan kayak dakwah ya, yang diserukan oleh sebagian orang, tolong dong untuk tidak mengganggu yang lain atas nama toleransi. Meskipun tadi Pak Nara mengatakan toleransi itu apa yang maksud toleransi, apakah dengan cara kita menghilangkan syiar baru toleransi atau seperti apa? Itu makna toleransinya itu juga tidak sepenuhnya bisa dipahami di dalam edaran ini. Dan yang kedua, karena ini tidak efektif, harusnya pemerintah mengeluarkan edaran itu efektif. Mereka yang tidak taat diberi sanksi, ternyata ini nggak bisa juga disanksi. Yang kedua, memang ini mengeneralisir seluruh Indonesia di dalam edaran ini. Ini mungkin mikirnya Jakarta ya, atau di perkampungan padat seperti di Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Tapi kalau pinggiran dikit aja sampai Bogor, apalagi nanti sampai ke Cilengsi, itu sudah beda suasananya. Apalagi di kawasan Muslim semua. Seperti saya di Madura itu malah senang itu tarawih itu sampai jam 10 malam ya. Untuk dari tarawih maksud saya sampai jam 10 malam tadarusan itu memberikan syiar. Jadi memang ini tidak mencerminkan terhadap pluralitas dan keluasan negara Indonesia dan perbedaan daerah itu. Sehingga saya pikir untuk diaturnya pengeras suara saya setuju. Umpamanya efektivitas pengeras suara sama dengan model ketika Lebaran ya sampai jam 10 tuh sih oke, karena mungkin orang biar bagus kualitas tidurnya tidak di atas jam 10. Mungkin pengeras suaranya seperti apa. Ini perlu diatur ya, tapi pengaturan ini saya pikir perlu disempurnakan sehingga tidak menimbulkan persoalan semua direduksi atas nama toleransi. Kemudian semua dihilangkan local wisdom atas nama toleransi. Mungkin nanti Pak Adib konseptornya itu bisa komunikasi dengan kami di MUI berapa surat edaran atau ketentuan di Kementerian Agama itu belakangan sering dikomunikasikan dengan kami. Tapi yang ini sepertinya saya nggak tahu kalau yang pengurus yang lain tidak dikomunikasikan sehingga kami tidak bisa ikut menyumbang pikiran di edaran Kementerian Agama, Menteri Agama ini, sehingga saya melihatnya kurang komprehensif. Tapi diaturnya perlu, tapi ini kurang komprehensif, tidak mencerminkan terhadap pluralitas dan keluasan dan ya tentu kebutuhan syiar kita di saat bulan Ramadan ini. Jadi yang toleransi sebenarnya bukan kita saja, tapi non pun juga perlu toleransi terhadap kita, sebagaimana kita juga toleransi kepada non-Muslim. Baik Pak Kiai, Pak Adib responnya silakan. Ya, terima kasih. Jadi setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Kiai Khalil tadi bahwa memang kondisi kita ini sangat beragam ya di berbagai tempat. Ada yang di situ memang homogen ya komunitasnya. Tapi memang kita ini juga kan tahu semangat dari penggunaan pengeras suara itu. Salah satunya adalah untuk memberitahukan. Syiar itu kan memberitahukan tentang waktu-waktu sholat. Apalagi zaman dulu memang mengapa lebih lama penggunaannya, karena dulu satu-satunya untuk memberitahukan waktu sholat itu kan
dengan menggunakan pengeras suara. Tapi di zaman sekarang ini kan pemberitahuan tentang waktu-waktu sholat itu sudah banyak instrumennya begitu, instrumennya, sehingga ketika kemudian di surat edaran tahun 2022 itu mengalami perkembangan, ya, itu tentu saya kira sangat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi hari ini. Tapi kurang komprehensif tadi Pak. Pak. Ya memang kita tidak saya kira bagus juga masukan itu Pak Kiai Khalil, ya. Tapi bahwa memang pengaturan penggunaan pengeras suara itu penting di tengah masyarakat kita, agar masyarakat kita punya acuan, punya pedoman. Kalau dikatakan bahwa tidak efektif, maka itu menjadi PR kita semua. Karena secara syariat itu memang juga sudah dibahas bahwa menggunakan pengeras suara, zaman dulu kan istilahnya bukan menggunakan pengeras suara, tetapi kita misalnya membaca Al-Quran keras-keras, sementara di sebelah kita ada orang yang sedang zikir gitu. Itu juga ditegur gitu kan oleh Nabi begitu. Maka saya kira dalam konteks ini masyarakat kita perlu diedukasi bahwa syiar itu bukan satu-satunya dengan itu gitu. Oke, tapi kalau misalnya tadi Bang Nara juga kan bilang kalau misalnya ada di satu wilayah yang ternyata memang mayoritas Muslim gitu kan, itu kan juga syiar untuk membantu memacu anak-anak yang tadinya mungkin agak sedikit leye-leye dulu menunggu waktu berbuka, tapi dipacu untuk tadarus, tarawih juga pada malam hari gitu, sholat, itu kan artinya suatu hal yang positif, baik gitu. Nah, ada tidak akan ada perubahan paling tidak untuk spesifikasi wilayah tertentu gitu wilayah? Ya, untuk sementara ini memang bahwa surat edaran kita yang telah dikeluarkan sejak 2022 itu sebenarnya sudah kita bicarakan juga dengan beberapa stakeholders, ya, misalnya Dewan Masjid Indonesia. Bahkan sangat intens itu diskusinya terkait dengan pengaturan pengeras suara itu. Dan kita sebelum itu juga mengeluarkan melakukan semacam survei yang independen. Hasilnya bagaimana? Hasil dari survei itu responnya seperti apa? Respon gitu? itu Banyak yang setuju atau banyak yang tidak setuju? Banyak yang setuju terkait dengan penggunaan pengeras suara itu perlu ada pengaturan seperti tadi Bang Nara menyampaikan juga. Tadi Pak Kiai juga sepakat ya, itu ya. Adapun memang kita tidak bisa semuanya memenuhi, ya. Ya itu memang kritik, ya. Tapi saya kira juga menjadi bahan evaluasi untuk kita juga. Bagaimana Tapi bahwa pengaturan pengeras suara itu survei ini dilakukan di bulan Desember, ya. Bulan Desember di 2021 sebelum surat edaran itu betul-betul kita keluarkan. Nah, survei ini sebanyak 67,4% responden setuju, ya. Ini merupakan gabungan sangat setuju dengan cukup setuju. Itu dengan adanya pengeras suara di masjid dan musola untuk keperluan azan dan iqomah saja. Itu bahkan kita detail itu untuk azan dan iqomah saja di itunya. Artinya apa? Bahwa memang masyarakat secara umum sebenarnya kalau kita berdasarkan survei ini setuju ada pengaturan itu, karena faktanya ada juga yang kebablasan begitu dalam penggunaan pengeras suara ini, dan ini cukup mengganggu di tengah masyarakat. Tapi mereka tidak berani menyampaikan protes itu. Maka disitulah kita penting menyampaikan tentang ini loh pedomannya seperti ini. Secara syariat juga seperti itu. Kita tidak boleh mengganggu orang lain berkeras-keras membaca Quran misalnya, sementara di sebelah kita ada orang yang sedang zikir. Itu diatur seperti itu. Jadi ya kita harus diedukasi juga masyarakat kita. Kita harus memberikan pemahaman juga. Tidak hanya di Indonesia, di negara-negara Muslim mayoritas juga seperti itu. Pengaturan bagaimana penggunaan pengeras suara di masjid itu. Di Mesir, di Saudi seperti itu diatur, ya. Mayoritas Muslim di sana dan berjalan begitu. Pak Kiai Khalil, jadi memang semangatnya itu, meskipun juga kalau kita lihat pada tahun-tahun kemarin memang belum begitu efektif, ya Pak Kiai, ya. Ya, saya bilang kalau pengaturan itu setuju. Cuman kategori mengganggu itu apakah memang orang sholat tarawih itu mengganggu? Kan pengeras suaranya di luar itu sebatas keperluan, bukan berarti sampai mengganggu sekian banyak. Maka kategori mengganggu pun itu seperti apa? Saya merasakan pernah terganggu juga dengan speaker yang keluar, tapi tidak digeneralisir bahwa sama dengan satu kasus lalu menjadi seluruh Indonesia. Oleh karena itu pengaturan nggak ada yang menolak, butuh diatur.
adalah bagian dari ketertiban, saya pikir. Nah, kemudian kalau berargumentasi nanti jangan sampai mengganggu orang lain, ya kami juga tidak ingin mengganggu, tapi juga kami menyampaikan syiar juga tidak bisa diganggu juga. Kemudian apakah cuma pengeras suara syiarnya? Sementara ini yang efektif di tengah-tengah masyarakat adalah dengan cara speaker itu. Meskipun kita punya azan digital, kita punya bacaan Quran di handphone, iya, tapi sekarang belum itu pun masyarakat. Kita kan masih banyak generasi kolonial daripada generasi milenial. Nah, saya pikir tadi Pak Adip sudah dengan logowo, saya pikir Kementerian Agama tinggal nanti masukan lebih komprehensif bagaimana pengaturan yang lebih filosofis lah ya, tidak menghilangkan syiar, tapi saat yang bersamaan kita juga mengerti terhadap kebutuhan orang lain untuk tenang. Tapi kalau sama sekali mulai tarawih sampai tadarus tidak boleh pemainnya keluar, sementara masyarakat itu saya sampaikan tadi, nggak tahu saya surveinya ya, tapi saya hidup di tengah-tengah masyarakat kan nggak bisa ditindak, cuman edaran. Oleh karena itu jalurnya ada edukasi tadi. Kalau komunikasi dengan DMI dalam pembuatan bagaimana edaran ini, jangan berhenti di situ. Setelah edaran keluar, libatkan seluruh stakeholders, ya. Apalagi kalau saya backgroundnya NU, ya NU kan senang nyaring-nyaring, tuh beda sama Pak Nahrawang, orang Muhammadiyah itu kan senangnya yang diam-diam gitu ya. Jadi kita perlu diatur itu, kadang-kadang kita perlu juga refleksi dan juga euforia masyarakat itu diwadain, itu bagian dari satu penyaluran spiritual. Yang kedua adalah bagian rekreasi masyarakat yang sifatnya tahunan dalam bentuk spiritual dan ibadah itu. Setuju diatur, tapi itu perlu dilengkapi, dan seterusnya adalah edukasi. Karena itu tidak ada punishment dan tidak ada tindakan, itu hanyalah sifatnya edukasi dakwah lah kalau itu di MUI. Bukan fatwa ya, tidak mengikat ya, tapi itu hanya dakwah bagaimana mengajak orang bisa lebih tertib dan bagaimana ibadah yang sifatnya syiar itu tidak mengganggu orang lain. Nah, kategori mengganggu inilah yang perlu disempurnakan oleh kita semua. Kita setuju tidak boleh mengganggu, tapi kapan itu mengganggu? Jangan sampai atas alasan mengganggu kemudian mematikan syiar yang bagi kita adalah bagian dari dakwah. Iya, kita sepakat ya, karena ini 1 tahun 1 kali gitu ya, kita sepakat untuk toleransinya, tapi juga jangan sampai menurunkan niat-niat mau beribadah gitu. Kalau Bang Nara sendiri melihat tadi ada kata-kata setuju, tapi ada juga kata-kata tidak setuju. Nah, setujunya itu di bagian mana, tidak setuju itu sebenarnya lebih kepada apanya juga gitu, tapi nanti dijawab ya Bang ya, usai jeda kita segera kembali. Ya, kita lanjutkan. Kalau Bang Nara tadi kan bilang, ya oke, di satu sisi setuju. Tapi kalau tidak setujunya itu apa yang perlu dikritisi? Apakah tadi yang Bang Nara bilang, wilayah-wilayah tertentu yang mayoritas sudah agama Islam ya sudah gitu, dilakukan saja seperti biasa, atau bagaimana gitu? Jadi kalau dalam bahasa umum itu ada namanya syarat dan ketentuan berlaku. Nah, Jadi ada seperti itu. Ya, tidak langsung pukul rata, enggak begitu. Karena bagaimanapun, ini misalkan gini, apakah, kan survei tadi, survei itu apakah khusus Ramadan atau kesehari-harian? Ini kan beda-beda kan suasananya kan. Apalagi survei itu lagi buruk-buruknya kalau masa-masa politik itu. Jadi ketika ngomong hasil survei, 2021 kok Bang. 2021 survei. Ya kurang 2 tahun lagi kan sama aja. Jadi kalau misalkan dalam survei itu menyebutkan setuju dengan ya diatur boleh ya, kemudian dibatasi boleh hanya untuk adzan dan iqomah. Tapi kalau Ramadan, ini bagi umat Islam itu kebanggaan. Di situ tidak hanya sholat ya. Ada orang tua ingin mengedukasi anaknya untuk ikut ke masjid. Ada juga di situ, mohon maaf ya, bahkan arisan saja. Kadang di masjid kalau Ramadan itu, karena memang waktu ibadah sambil arisan. Ada lagi pengajian ibu-ibu, tidak waktu sholat itu. Jadi itu ada waktu mengumpulkan massa, mengumpulkan jamaah, kegiatan ekonomi, kadang ada bazar Ramadan. Kegiatan tidak hanya sholat saja. Oleh karena itu menurut saya, ini kan nggak panjang waktunya. Apalagi Saudi sekarang cuma 13 rakaat loh sekarang, apa itu namanya? Tarawihnya. Tarawih itu berubah ya. Kalau di Indonesia ya ada yang 23, ada yang 23 tapi cepat, ada yang 11 tapi panjang. Jadi maksud saya gini, khusus waktu Ramadan kita beri kelonggaran. Jangan. Kelonggaran seperti apa, harus jelas nih. Kalau saya tarhim itu boleh agak panjang, pakai speaker luar boleh. Kemudian adzan, iqomat, kemudian namanya sholat enggak harus di dalam ya. Tapi kalau sholat tarawih, apalagi yang sudah 11 rakaat itu maulah keluar lah sound system itu keluar. Karena juga biar bisa orang-orang yang tadinya belum tarawih langsung buru-buru. Betul. Ini suasana Ramadan. Nampar mereka-mereka. Suasana berdapat gitu loh, suasana berdapat. Karena waktunya pendek. Ramadan itu pendek loh, kalau udah biasa ngikutin ritual Ramadan itu pendek.
Jadi apapun informasi dari masjid, masyarakat sekitar harus mendapatkan dan juga mendapatkan manfaat dari apa yang ada di masjid, termasuk sholat tarawih. Barangkali orang tidak bisa ke masjid sakit, ya dia di rumah ngikutin perkembangan di masjid, mendengarkan orang ya tadarus 10 menit 15 menit boleh lah ya. Biar terasa gitu ya Ramadan. Tapi kalau tarawih, sholat tarawih, kalau bisa keluar lah sound sistemnya itu, karena itu hanya setahun, hanya sebulan saja. Sebagaimana agama lain juga seperti itu, ya biarkan aja, itu kan keistimewaan masing-masing agama. Jangan sampai nanti internal agama kita malah mempersoalkan ritual kita, seperti itu. Saya rasa tadi Pak Adip kan juga sampaikan, jangan sampai kemudian kita ada kata mengganggu tadi. Anda sering mendapat laporan tidak bahwa ini mengganggu sekali? Nggak ada, justru teman-teman saya yang non-muslim malah berterima kasih karena bangun pagi itu susah. Jadi dia terbantu dengan suara adzan maupun suara tarhim ya sebelum subuh itu malah terbantu karena bisa terbangun dengan suara itu. Banyak yang begitu. Dan saya juga memahami teman-teman saya yang non-muslim pun mereka nggak pernah protes kok. Ini yang ribut itu sebenarnya teman-teman kita sendiri, baik yang setuju atau tidak. Mungkin yang ikut survei tadi yang setuju, yang nggak ikut survei yang nggak setuju. Itu internal kita saja. Kalau non-muslim mereka fine-fine aja, mereka sangat menikmati ya. Bahwa dalam 1 tahun kami bisa menikmati suasana Ramadan, makanya enak kan ada kolak ya kan, ada takjilnya macam-macam gitu ya Bang ya. Macam-macam kan seperti itu. Kalau desa, saya di kampung di Klaten, ada namanya jaburan. Jaburan itu dibagikan makanan-makanan yang dibawa oleh jamaah kepada seluruh jamaah masjid. Itu bentuk silaturahim. Nah, silaturahim ini tidak dalam sholat, tapi di antara sholat dan sholat atau setelah sholat tarawih. Itu mereka silaturahim. Bahkan di situ ada ceramah segala. Yang tidak bisa hadir yang sakit, dia mendengarkan dari toa atau sound system masjid. Itu manfaatnya. Jadi tidak hanya sholat fardu, sholat sunat saja, nggak begitu, tapi silaturahim ini yang penting. Bagian dari syiar tadi. Nanti puncaknya waktu Idul Fitri seperti itu. Jadi ya mereka bersilaturahim keliling-keliling tetangga. Tapi khusus untuk epicentrum masjid, ya epiwork masjid. Ini yang perlu kita atur adalah supaya mereka saling memahami, saling menerima dan tidak mengganggu tadi loh. Istilah mengganggu harus dibetulkan. Jangan sampai kata ibadahku malah mengganggu. Jadi sensitif nih kalau ngomongin mengganggu ya, Pak Adip. Ya, jadi kita juga di tahun 2024 ini kita juga mengeluarkan edaran terkait dengan syiar Ramadan itu. Jadi kita mengeluarkan SE nomor 1 tahun 2024 yang tadi memperkuat apa istilahnya bagaimana umat Islam itu meningkatkan syiar di bulan Ramadan itu. Antara lain salah satunya adalah memperbanyak kegiatan-kegiatan di masjid itu dengan ceramah Ramadan, pengajian Ramadan yang isinya adalah untuk memperkuat tadi persaudaraan, silaturahmi, apalagi ini kan pasca pemilu itu kan. Jadi kita juga mengeluarkan edaran itu, edaran terkait dengan agar imbauan kepada masyarakat khususnya umat Islam untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan di masjid dan musola dalam rangka menghidupkan bulan Ramadan itu dengan ceramah, kuliah Ramadan yang isinya itu memberikan pencerahan berupa mempererat persaudaraan, sehubungan pasca pemilu ini. Dan tidak hanya itu, juga di edaran itu eksplisit menyebutkan bagaimana mengimbau kepada kita semua umat Islam untuk lebih mengoptimalkan zakat, infak, sedekah ya di bulan Ramadan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Jadi jangan hanya membaca SE yang sudah lama itu, SE yang sekarang juga kita perlu baca. Tapi catatan yang tadi sholat tarawih harusnya boleh lah penggerakan itu suasana Ramadannya di sana. Sekali lagi itu sudah selesai, itu perbincangan itu sejak tahun 2022, diskusi tentang surat edaran nomor 5 tahun 2022. Ya artinya sah-sah saja kan dilakukan seperti itu kan, tidak ada pembatasan. Kalau dari sisi kita sebenarnya kita lebih pada mengedukasi saja bahwasanya memang betul yang disampaikan oleh Pak Kiai Khalil tadi bahwa itu adalah salah satu syiar. Tapi saya katakan sekali lagi bukan satu-satunya syiar sekarang itu dengan cara menggunakan pengeras suara. Sekarang sudah di TV One juga syiar itu kan di bulan Ramadan itu kan di media-media apalagi sekarang sudah menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Justru itulah yang harus kita perkuat di sana. Tapi maaf Kiai, memang surat edaran yang tahun nomor 1 2024 itu memang kental toleransi. Di situ saya baca 3 kata toleransi yang ada di dalam himbauan itu. Sudah baca juga Bang Nara? Udah lah. Tapi yang sebelum-sebelumnya nggak ada kata toleransi. Maksudnya yang tahun-tahun lampau. Yang mau disampaikan apa? Yang mau disampaikan bahwa ini kayaknya motif untuk toleransi tanda petik. Ini yang mau diedukasi. Bahwa itu adalah bentuk toleransi, itu bentuk toleransi, itu bentuk toleransi. Yang pada tahun sebelumnya surat edaran itu nggak ada kata toleransi itu. Sekarang sampai 3.
Artinya itu kalau menurut biasa orang yang mentafsir Al-Quran itu kalau katanya lebih dari satu, lebih dari dua, itu ada maksudnya. Apa? Penekanan Maksud, gitu. Penekanannya di situ. Menurut saya ya. Tapi memang selama ini banyak yang nggak toleransi gitu artinya. Sebenarnya masyarakat toleran, cuma nggak tahu namanya. Maksudnya mereka udah toleransi, tapi itu adalah bagi masyarakat itu kata-kata baru bagi mereka. Nggak tahu itu apa sih kalau kita membiarkan agama lain melarang kita landing pesawat, melarang kita keluar rumah, itu toleransi karena membiarkan. Kalau dalam kamus Anda akan baca toleransi itu membiarkan, bukan mencegah, bukan membiarkan ya yang mereka keyakinan begitu, ajaran begitu dibiarkan supaya mereka nyaman. Coba kalau kita beribadah selalu ada kata-kata jangan mengganggu ibadah kok kesannya jangan mengganggu. sampai kata-kata begitu, kan? seperti itu. Ya, baik. Pak Adip, tapi kita paham betul bahwa ini bentuknya surat edaran himbauan, bentuk edukasi. Tapi bagaimana kemudian agar hal ini efektif juga dipatuhi oleh seluruh musola, masjid? Karena kita tahu beberapa tahun terakhir ini sejak surat edaran 2022 nggak efektif juga. Kalau kata dipakai itu waktu menghimbau sambil ngirim sound system tadi mungkin agak efektif sama operatornya. Tapi kalau yang menghimbau saja itu gratisan itu. Gimana Pak Adip? Biar lebih tegas lagi gitu. Ya memang kita wahana edukasi itu salah satunya antara lain melalui seperti acara hari ini ya dengan TV One, menghimbau kepada seluruh umat Islam, umat beragama untuk tetap menjaga hubungan baik begitu ya. Dan itu sudah terjalin di Indonesia ini. Tetapi kan kita harus tetap terus menjaga dan merawat lah kira-kira begitu. Dan itu bagian penting dari proses merawat itu dengan adanya edukasi itu. Dan untuk itu saya kira keterlibatan dari semua elemen tokoh masyarakat untuk bersama-sama membangun kesadaran tentang pentingnya kita menjaga khusyuan di dalam beribadah, esensi dari ibadah itu sendiri ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah begitu ya, untuk kita lebih dekat taqarrub ilallah, itu kan saya kira juga menjadi wahana edukasi untuk kita semua. Dan itu tidak hanya melulu pemerintah, saya kira tokoh masyarakat, tokoh agama, kita semua termasuk media. Bagaimana edaran itu bisa efektif, bisa dicerna, bisa dipahami oleh masyarakat bahwa tujuannya adalah baik seperti yang tadi disampaikan, sehingga kita harus memaknainya bukan melarang. Dan Kemenak merangkul semua tokoh-tokoh itu? Kita merangkul semuanya. Kementerian Agama itu merangkul semua agama, begitu. Jadi maka disitulah pentingnya kita ya duduk seperti ini, menyampaikan kepada masyarakat apa sih tujuannya. Tujuannya baik kok, bukan tujuannya tidak baik. Untuk kita semua tadi saling toleransi. Dan kalau kita lihat edaran nomor 1 tahun 2024, betul ini beliau ahli tafsir. Ya. Saya sendiri belum menghitung itu kata toleransi sampai 3 itu. Karena kita memang betul mendorong agar terus terawat ya. Indonesia ini terawat dari sisi kerukunannya, harmoninya dan seterusnya. Dan itu yang tentu kita harapkan semua. Tapi kan tadi Bang Nara bilang kan kalau misalnya di lingkungan Bang Nara sendiri saling support gitu, tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwa mengganggu sehingga minta dihentikan. Tapi kalau misalnya dari Kemenak sendiri menerima laporan-laporan dari ada yang terganggu atau ada justru harus di ya, justru keluarnya edaran ini karena kami di Kementerian Agama ini menjadi pusatnya kan. Laporannya seperti apa Pak? Ya, yang belakangan terakhir saja misalnya dengan tulis tangan gitu langsung ke Pak Menteri bahwa di masjid ini, musola ini mohon maaf penggunaan pengeras suaranya tidak sesuai dengan edaran, jam 3 sudah dibunyikan atau kadang-kadang suaranya tidak bagus segala macam. Itu ada. Nah, dan itu kita tindak lanjuti. Edukasi artinya harus ada jam-jam tertentu kali yang harus kan di surat edaran itu sudah disampaikan terkait dengan penggunaan pengeras suara luar. Dalam surat edaran ya, begitu. Di surat edaran itu sebenarnya bagaimana masjid musola itu membuat ada suara luar dan suara dalam gitu ya. Tapi memang tidak semuanya masjid dan musola itu punya. Betul kata Bang Nara tadi, perlu keterlibatan kita bagaimana mensupport ya. Tapi kalau berdasar laporan orang masyarakat, itu kalau maunya begitu, mungkin yang melaporkan bahwa kami terbantu dengan suasana ini juga banyak juga. Iya, Pak Kiai sebentar. Pak Kiai Halnafi singkat saja Pak Kiai terakhir, silakan. Ya, saya pada prinsipnya edaran pengaturan itu penting. Tetapi tidak perlu ada konsekuensi tindakan. Karena ini adalah tidak ada pelanggaran yang menyakitkan dalam tanda petik sampai pada tingkat pidana. Yang kedua, barangkali hal yang seperti ini perlu juga melibatkan berbagai pihak yang terlibat, bukan hanya di MI ya, tapi juga seperti ormas-ormas yang lain. Karena kami di MUI juga merasa tidak terlibat juga. Beberapa saya terlibat, tapi ini tidak terlibat, sehingga mungkin
tadi yang Jakarta sentris, yang cara bikinnya itu kurang memahami terhadap pluralitas di Indonesia ini. Yang ketiga, ya tentunya tadi udah ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Saya pikir perlu diperbaiki tadi biar lebih komprehensif dalam pengaturan ini. Yang saya ingin pesankan terakhir, jangan sampai dengan kita ingin mengatur pengeras suara, memang ada alternatif syiar, tapi syiar yang ada tidak berarti dimatikan atau mungkin dilemahkan. Tapi tetap pada arah yang benar dan juga nyaman gitu ya. Makasih. Oke, Baik. baik. Terima kasih banyak Pak Kiai Nafis, terima kasih Bang Terima Nara, kasih, Pak Pak Adib, Kiai, terima Bang kasih. Nara, terima kasih. Bolehlah diajak-ajak ngopi nih Pak Kiai. Ya. Padahal sudah ngopi terus tiap hari. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.